Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi kita hari ini, saya coba langsung ke urban property ya, materi ke-11. Pak Bambang rencananya akan eh, tiga mata kuliah lagi beliau akan mengambil ya. Tapi untuk kemiskinan ini saya coba eh, ambil alih hari ini ya. Jadi kebetulan beliau hari ini tidak bisa hadir. Kemudian 2-3 hari yang lalu dikomunikasikan ke saya. Jadi hari ini kita coba akan diskusi tentang urban property ya, urban property. Apa itu kemiskinan perkotaan? Sebelum kita bicara ke urban property ya, kita mencoba memahami dulu konsep kemiskinan itu sendiri itu apa. Konsep kemiskinan itu apa ya? Nah, jadi kemiskinan ya, kemiskinan itu adalah hidup masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan atau secara moneter ya itu 2,5 US dollar PPP kalau di Indonesia atau sekitar 472.525 rupiah per kapita per bulan. Ya, jadi seandainya dalam satu rumah tangga itu ada 4 atau 5 anggota rumah tangga, ya. Jadi kalau pengeluarannya kurang dari 472.000 dikali 4 misalnya, atau sekitar 1,7 juta, pengeluaran konsumsi per kapitanya, maka rumah tangga tersebut dikatakan rumah tangga miskin. Sedangkan secara internasional atau di SDGs, itu kemiskinan itu adalah sebagai penduduk yang tinggal di suatu wilayah dengan tingkat konsumsi per kapitanya minimum itu 1,9 dolar US dollar PPP, purchasing power parity. Jadi kalau 1,9 dolar PPP itu berapa? Itu kalau dirupiahkan sekitar 11.941 rupiah per kapita per hari. Jadi kalau dibulankan itu sekitar 350 ribuan per kapita per bulan. Jadi ukuran kemiskinan di Indonesia itu sudah 2,5 PPP, ukuran kemiskinan internasional itu 1,9 PPP. Ya, jadi ini sebenarnya konsep. Dan PPP itu apa? Purchasing power itu apa? Perbandingan harga untuk mengkonsumsi satu barang antar negara. Ya, jadi misalnya PPP itu misalnya 1 dolar pisang di Amerika itu di Indonesia bisa 500 rupiah. Jadi PPP-nya itu sekitar 0,02 rupiah per US dollar. Jadi beda dengan nilai tukar yang sebelumnya kita ketahui. Kalau nilai tukarnya sekarang itu 14.500 ya, sekitar 15.000. Tetapi 1,9 dolar PPP itu sekarang itu sekitar 11.900, atau kalau 1 dolar PPP-nya itu sekitar 6 ribuan ya, sekitar 6 ribu. Dan ini surveinya itu dilakukan oleh World Bank lebih dari 100 negara di dunia untuk komoditas-komoditas yang dikonsumsi. Ini kira-kira ukuran kemiskinan internasional dan kemiskinan Indonesia. Oke. Kemudian seperti apa keadaan kemiskinan terkini di Indonesia? Ya. Jadi kemiskinan terkini di Indonesia itu kondisi saat ini sekitar 9,36% dari total populasi, atau sekitar 25 juta, ya, atau hampir sama dengan penduduk Malaysia, atau hampir sama dengan penduduk Australia. Jadi Australia itu sekitar 35 jutaan, ya, Malaysia juga seperti itu. Jadi jumlah penduduk miskin kita hampir mendekati jumlah penduduk di Australia dan Malaysia. Dan ini pergerakan kemiskinan antar pemerintahan ya di SBY, JK, Budiono, Jokowi dan selanjutnya. Jadi ini kira-kira isu pergerakan kemiskinan kita. Jadi dalam 10 tahun belakangan ini pengurangan kemiskinan kita hanya sekitar 2 atau 3 digit saja, ya. Jadi 2 atau 3 digit saja. Itu cerminan kenapa ya? Kok penduduk miskin kita sulit sekali berkurangnya dari dari 12 ke 9,36 atau sekitar 2,5 digit ya dalam 10 tahun belakangan ini. Apa penyebabnya?
Ya, ini yang mau kita telaah sampai detail. Kemudian kalau kita lihat ya, isu kemiskinan perkotaan. Seperti apa ya tren penurunan kemiskinan cenderung melambat dan seperti apa di perkotaan dan pedesaan. Jadi di perkotaan itu apa namanya tingkat kemiskinan itu sangat dinamis. Ya, coba lihat. Ya, turun mudah, naik juga mudah. Ya, jadi seperti di tahun 2021 ya, pandemi COVID-19 itu menyebabkan peningkatan kemiskinan yang sangat signifikan ya di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Nah, walaupun di pedesaan juga meningkat, tetapi peningkatan di perkotaan itu lebih signifikan dibandingkan di pedesaan. Kemudian, seperti apa ukuran kemiskinan itu saat ini? Ya, setelah kita lihat tadi $1,9 PPP, terus bagaimana kalau garisnya itu ditingkatkan menjadi $2,15 PPP? Jadi kebetulan di tahun 2023 awal itu World Bank itu merubah garis kemiskinan itu dari $1,9 PPP menjadi $2,15 PPP. Ya, jadi di negara-negara dunia. Tetapi walaupun dia itu meningkat $2,15 PPP, itu apa namanya trennya itu hampir sama, ya hampir sama. Jadi cenderung menurun ya, dan hampir mendekati angka 0 atau 2 atau 3 ya. Jadi sebenarnya angka kemiskinan ekstrim atau kelaparan di Indonesia itu sudah mendekati 0 ya kondisi saat ini. Nah, tapi kalau itu ditingkatkan jadi 3,5, ditingkatkan jadi 5,2, itu kalau 5,2 US dollar per kapita per hari, itu rumah penduduk miskin kita itu berapa? Sekitar 45%. Ya, mungkin kita juga masih termasuk di dalamnya ya. Kalau 5,2 US dollar PPP. Jadi kalau 1,9 tadi sekitar 11.000, kalau 5 berarti sekitar ya sekitar 25 atau 30.000 ya. Ya, jadi misalnya 30 deh. 30 ya. 30.000 dikali 30, 3 kali 3 900 ya. Kalau 3 kali 3 9, 900 kali 4 ya sekitar 3,8 juta ya per rumah tangga per bulan. Jadi istilahnya kalau 3,8 juta per kapita per rumah tangga per bulan saja, itu kita sudah hampir 45% penduduk miskin kita di Indonesia. Seperti itulah rentannya kemiskinan di Indonesia. Oke, kemudian kalau kita lihat kota desa, lebih dari setengah penduduk miskin itu sebenarnya berada di wilayah pedesaan, ya. Tetapi fluktuasi perkotaan ini sangat dinamis. Jadi itulah perlu menjadi perhatian kita, apa sih bedanya kemiskinan di perkotaan dibandingkan pedesaan? Ini yang menjadi perhatian kita. Kemudian kalau kita coba lihat ya, kita distribusikan total penduduk Indonesia dari termiskin sampai terkaya gitu ya. Jadi ini kira-kira pengeluaran per kapita per harinya ya. Pengeluaran per kapita per bulannya itu berapa ya? Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta. Ini kelihatan bahwa mereka itu sangat squeeze ke kiri ya. Jadi istilahnya sedikit saja garis kemiskinan kita tingkatkan ya dari misalnya tadi garis kemiskinan kita 472.000 ditingkatkan 50%-nya menjadi sekitar 600.000 saja, itu rumah tangga miskin atau individu yang miskin di Indonesia itu meningkat dari 2,57 juta menjadi 85 juta atau dari 10% menjadi 31%. Kemudian kalau ditingkatkan jadi 1,7 kali GK itu sekitar 40%. Jadi berdasarkan itu Bank Dunia, 40% penduduk dunia dianggap adalah rentan. Ya, jadi istilahnya kalau mereka itu di sisi 1 sampai di sisi 4 itu dianggap rentan. Jadi kalau di Indonesia posisinya seperti apa? Ya hampir sekitar 108 juta penduduk kita itu rentan terhadap kemiskinan. Makanya yang 108 juta ini diberi bantuan BPJS Kesehatan, diberi bantuan yang lain dan sebagainya. Jadi dia ada bantuan pangan dan sebagainya. Jadi itu kira-kira
kondisi apa namanya kemiskinan di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat per pulau, ya kita lihat per pulau, di mana rumah tangga miskin itu? Yang warna merah adalah jumlah penduduk miskin, ya juta orang. Yang warna biru adalah rasio penduduk miskin terhadap penduduk miskin nasional. Jadi di mana kira-kira rumah tangga atau penduduk miskin itu berada? Ya, terbanyak ada di Pulau Jawa. 52% orang miskin itu ada di Pulau Jawa. Jadi gajah di pelupuk mata kadang-kadang nggak kelihatan. Ya. Kemudian 21% ada di Pulau Sumatera. Ya. Di Papua memang ada banyak sebenarnya dari sisi persentase dari populasinya. Tetapi karena populasinya sedikit, ya jadi kontribusinya terhadap kemiskinan nasional hanya sekitar 5,85%. Ya, Jawa Bali sekitar 8%. Sulawesi 7%, Kalimantan adalah 3,7%. Ini kira-kira peta penduduk miskin di Indonesia. Tetapi yang kita kritisi, kenapa? Bagaimana di perkotaan? Oke. Kemudian kita lihat juga penduduk miskin perkotaan itu kalau kondisi terakhir ya karena pandemi itu mungkin setelah pandemi lagi itu tadi sudah ada datanya di atas. Itu memang meningkat cukup signifikan dan turunnya juga cepat ya. Kemudian seperti apa kemiskinan perkotaan itu ya? Kalau menurut Bank Dunia ya penduduk miskin perkotaan meningkat dari 15,7% hingga 21% dengan persentase penduduk perkotaan sekitar 38 sampai 43% ya. Jadi penduduk miskin perkotaan itu sekitar 15 sampai 21%. Artinya kalau ada 100 penduduk tinggal di kota, itu sekitar 22-nya itu adalah penduduk miskin. Ya. Kemudian bagaimana di Indonesia? Ya, penduduk miskin perkotaan kita hanya sekitar 7,89%, ya, atau sekitar 12,1 juta. Ya, lebih rendah dibandingkan pedesaan. Itu makanya kenapa program kita itu lebih mengarah ke program pedesaan. Makanya ada dana desa dan sebagainya. Jadi itu petanya ya. Kemudian tidak seperti di desa ya. Urban poverty itu seperti apa? Ya. Urban poverty itu sifatnya kompleks, multidimensi ya. Tidak hanya kekurangan pendapatan atau konsumsi ya. Kemiskinan perkotaan banyak disebabkan oleh akses tidak memadai terhadap tanah dan perumahan. Ya kan seperti isu kita sebelumnya terkait. Jadi akses tanah perumahan ini isunya di perkotaan. Infrastruktur dan layanan fisik, ekonomi, mata pencarian, fasilitas kesehatan dan pendidikan, jaringan jaminan sosial. Jadi sebenarnya fasilitas itu ada, tetapi mereka itu tidak bisa akses. Itu sebenarnya kata kunci di perkotaan. Terus how to access infrastruktur di perkotaan. Kemudian ini ada beberapa riset di Jabodetabek mengatakan bahwa kebutuhan dasar seperti air tidak menunjukkan korelasi dengan kemiskinan di Jabodetabek, sementara itu tetap signifikan di tingkat nasional. Jadi ternyata kebutuhan air itu tidak menunjukkan korelasi signifikan terhadap kemiskinan. Kok begitu ya? Ada apa ya? Jadi begini, kalian bisa bayangkan ya, di perkotaan itu untuk masyarakat miskin itu air itu jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat menengah ke atas. Kok bisa? Coba lihat di di pinggir perkotaan DKI Jakarta, mereka tuh membeli air minuman dengan galon, membeli air minuman air kemasan, membeli air minuman dengan jauh lebih mahal sebenarnya air galon itu dibandingkan dengan air yang disalurkan ke rumah. Kemudian kira-kira ya isunya kira-kira penduduk DKI Jakarta itu berapa persen yang mengkonsumsi air galon? 50? 60? Ya. Jadi kita itu kalau dianggap harga standar saja ya lebih dari 6 sampai 10 triliun itu anggaran kita untuk beli air minum yang tinggal di DKI Jakarta. Ya. Jadi begitu rentannya kita, ternyata air yang ada di DKI ini tidak bisa untuk diminum yang disediakan itu. Jadi di mana-mana negara di dunia perkotaan itu air bisa diminum. Ya. Jadi kalau kita buka keran itu airnya bisa diminum, tetapi di sini ada nggak berani minum air keran? Nah, itu fakta. Itu isu perkotaan sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita nggak paham seolah-olah
hak kita itu belum terlayani sampai saat ini, ya. Jadi sebenarnya kalau kita di kamar mandi buka keran bisa minum, langsung diminum, itu seharusnya. Ya, tetapi faktanya bukan. Berarti itu air apa namanya? Bukan air minum seharusnya. Jadi air mandi, air cuci gitu ya. Jadi dari segi pencapaian pendidikan, penyelesaian pendidikan dasar tidak memiliki korelasi dengan kemiskinan di Jabodetabek, namun masih signifikan secara nasional. Ini contoh perkotaannya. Jadi pendidikan itu, ini karena daerah perkotaan itu adalah daerah tempat migrasi, ya, sehingga orang-orang yang berpendidikan menengah itu sudah pergi ke perkotaan, sehingga kesannya, ya, pendidikan dasar itu tidak menyelesaikan permasalahan kemiskinan, ya, tetap karena apa? Karena besarnya kontribusi penduduk berpendidikan menengah ke atas. Kemudian sektor industri memiliki asosiasi paling kuat dengan pengentasan kemiskinan, sementara secara nasional sektor perdagangan memiliki asosiasi paling kuat. Ya, ini kira-kira hasil studi Jakarta. Kemudian pekerja keluarga yang tidak dibayar memiliki asosiasi rendah dengan kemiskinan di Jabodetabek, tetapi memiliki asosiasi tinggi secara nasional. Jadi artinya begini. Jadi kalau di pedesaan itu banyak sekali tenaga kerja yang tidak dibayar. Ya, jadi dia itu kerja membantu bapaknya, membantu suaminya, tetapi tidak dibayar, sehingga nilai tambahnya mereka tidak dapat akses. Oke, kemudian apalagi isu-isunya yang di Jabodetabek, misalnya di perkotaan, ya, itu di tingkat kota, pemukiman penduduk miskin tersebar di seluruh kota dengan kantong-kantong kemiskinan di beberapa daerah, biasanya di dalam kota. Sedangkan di tingkat kelurahan, mereka dapat ditemukan tinggal bersama kelompok kesejahteraan lain di lingkungan desa, tetapi pada saat yang sama juga terkonsentrasi di lahan ilegal milik pemerintah sepanjang tepi sungai, di daerah pesisir, dan di sebuah rumah di atas laut. Jadi inilah kira-kira isu kemiskinan perkotaan di Jabodetabek. Jadi banyak sekali istilahnya sekarang itu masyarakat miskin itu tinggal di RW 0 RT 0. Kenapa? Karena tidak diakui keberadaannya. Tinggalnya di mana? Di tanah lahan milik BUMN seperti kereta api, PLN, Pertamina, dan sebagainya. Ya, jadi lahan-lahan itu di atas pipa misalnya, ya. Mereka ada kan tinggal di atas pipa. Buktinya meledak kemarin, banyak yang meninggal. Ya, itu di Priok. Itu sebenarnya mereka tuh menggunakan lahan Pertamina dan tinggal di atasnya, tetapi ya diakui dan sebagainya. Seperti itulah keadaan kemiskinan perkotaan. Beda dengan di pedesaan. Nah, kemudian apa sih yang membuat faktor rentan, ya, dari sisi eksternal, ya? Perubahan cuaca atau iklim. Ini sudah kita rasakan saat ini, ya. El Nino, ya. Jadi ternyata El Nino itu sangat berpengaruh terhadap kemiskinan dan sangat berpengaruh terhadap politikal ekonomi, dan berpengaruh juga terhadap politik, berpengaruh juga terhadap keamanan dan sebagainya. Jadi ternyata tahun 98 yang rusuh dulu itu El Nino ternyata. Itu kondisi El Nino. Jadi hampir semua isu krisis tahun 65 itu El Nino ternyata. Ya. Jadi karena apa? Kalau El Nino ini orang tidak punya akses terhadap makanan, akses ini, jadi akhirnya berisiko terhadap kekacauan. Kemudian lonjakan harga bahan pokok itu penting sekali, ya, faktor eksternal. Ya, sekarang itu harga beras sudah mulai tinggi. Penggusuran karena status kepemilikan tanah ini banyak sekali terjadi dalam 10 tahun belakangan ini, ya. Tetapi sekarang sudah mulai aman. Sedangkan dari sisi faktor eksternal internalnya apa? Pengeluaran rumah tangga, ya, harian per bulan tidak teratur, termasuk untuk pendidikan dan kegiatan sosial dan penyakit anggota keluarga. Jadi di Jakarta itu banyak apa? TBC dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi rentan sekali di Jakarta itu, ya. Kemudian ada lagi faktor-faktor struktural, ya. Seperti apa? Seperti struktur pemerintah daerah bagaimana membantu dapat manfaat bagi masyarakat miskin, ya. Jadi ini penting sekali, seperti isu perkotaan kita kemarin, ya. Jabodetabek padahal hanya JA-nya saja yang dibiayai oleh Jakarta dengan anggaran yang begitu besar. Sedangkan Bodetabeknya itu nggak ada pembiayaan, sehingga apa? Urban sprawl itu terjadi seperti cerita kita kemarin. Jadi walaupun masyarakatnya kerja di Jakarta, tetapi mereka itu akan pindah keluar Jakarta untuk mencari akses perumahan yang menjadi isu utamanya. Kemudian sektor swasta di tingkat kota dan masyarakat, bagaimana hal itu membantu orang miskin. Jadi peran sektor swasta ini seperti apa? Ya, ini
kadang-kadang masih agak sumir ya di kebijakan kita. Jadi swasta itu punya kewajiban namanya CSR ya, tapi CSR itu seperti apa pengelolaan dan sebagainya, terintegrasi nggak desainnya itu seperti apa. Kemudian proses perencanaan di tingkat kota, masyarakat apakah sudah melibatkan masyarakat miskin? Ya kadang-kadang masyarakat miskin ini suaranya tidak ada. Jadi miskin itu di samping harta, di samping moneter juga apa? Ya peran dia di masyarakat. Apakah dia itu ikut terlibat dalam pengambil keputusan? Ya, kemudian apakah mengakomodasi kebutuhan para miskin? Kemudian program penanggulangan kemiskinan yang dianggap paling bermanfaat orang miskin itu yang mana? Ya, jadi sekarang ya kondisi kemiskinan perkotaan itu populasinya sudah sedikit ya kalau dibandingkan populasi Indonesia sekitar 7%. Ya, tetapi kadang-kadang infrastruktur perkotaan itu bagus dan sebagainya, tetapi masyarakat miskin itu ada yang termarginalkan, tidak bisa mengakses ke pelayanan publik yang sudah disediakan. Itu permasalahannya. Jadi ada isu komunitas, ada isu keluarga. Ya, tahu nggak septic tank terbanyak di dunia itu ada di mana? Jakarta. Ya, jadi Jakarta ini adalah salah satu septic tank terbanyak di dunia. Kenapa? Karena setiap rumah itu membuat septic tank, itu ini aja. Nah, jadi mereka itu tidak ada septic tank komunal dan sebagainya. Itu sebenarnya permasalahan besar kita dari sisi lingkungan di Jakarta ya. Jadi kalau mau panjang umur jangan tinggal di Jakarta. Oke, inilah faktanya ya. Kemudian program penanggulangan kemiskinan seperti tadi. Kemudian perencanaan dan implementasi tata kelola kota. Apakah sudah memasukkan kondisi kemiskinan? Bagaimana dampak terhadap masalah miskin yang tinggal di daerah tertentu? Jadi daerah perkotaan itu umumnya angka kemiskinan rendah, ya. Jadi keberpihakan terhadap penduduk miskin itu sudah nggak terlalu ini ya. Tetapi kadang-kadang isu kemiskinan angka kemiskinan yang di-report itu adalah dari sisi moneter, ya. Dari sisi moneter. Jakarta tahu nggak berapa penduduk miskin ekstrimnya? 0,89, nggak sampai 1, ya penduduk miskin ekstrimnya. Tapi kemiskinannya berapa? 3-4%, anggap saja 4%. Kalau ada 100 Jakarta, itu hanya 4 yang miskin perkotaan. Demikian juga di Surabaya, itu di kota-kota besar itu sedikit penduduk miskinnya. Tetapi miskin dari sisi moneter. Tetapi dari sisi multidimensi, perumahan, penggunaan lahan, dan sebagainya, itu jadi permasalahan besar. Air minum, sanitasi, ya itu walaupun tersedia, itu mahal. Ya, itu permasalahan. Oke, itulah kira-kira kemiskinan perkotaan. Jadi apa karakteristik miskin perkotaan? Lingkungan, perumahan, ya, kondisi rumah tangga, dan bantuan sosial. Jadi ada yang seharusnya disupport selama dia hidup, ada yang disupport untuk usaha, untuk produktivitas, ada yang disupport dari sisi keadaan lingkungan, ada yang disupport dari sisi perumahan. Seperti apa yang penduduk yang harus menerima bantuan sepanjang hidup? Orang cacat misalnya, atau lansia, ya lansia, cacat atau lansia ini penting sekali menjadi perhatian kita, ya. Tetapi yang kedua, kalau ada rumah tangga yang punya usia produktif dan sebagainya, itu kita bisa diberdayakan. Selanjutnya, apa faktor kerentanan penduduk miskin ekstrim rural dan urban, ya. Jadi di perkotaan itu apa sih kerentanannya, ya? Itu perubahan cuaca seperti tadi, ya summary-nya ya, lonjakan harga, penggusuran tadi, dan lain sebagainya. Faktor internalnya apa? Pengeluaran rumah tangga yang rendah dan penyakit anggota keluarga. Sedangkan di desa adalah perubahan cuaca tetap dan bencana alam, ini sering terjadi itu di pedesaan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga dan penyakit itu menjadi penting. Jadi banyak sekali penduduk yang penyakit, dan ini ada isu ini jarang dan terjadi, itu sangat memalukan satu negara. Dalam seminggu terakhir itu ada isu, bukan isu ya, udah fakta, ada orang meninggal tidak diketahui di rumahnya, ya, meninggal sama anak dan sebagainya, itu kan sampai kelaparan dan sebagainya, itu kan aneh itu sebenarnya itu indikator sangat sangat memalukan bagi pengambil kebijakan sebenarnya, ya. Tetapi di publik itu nggak tahu. Jadi seperti itulah fakta-fakta
kadang-kadang walaupun rare case itu hal itu bisa terjadi karena kelaparan dan sebagainya kan, sampai nggak makan kan, meninggal seperti itu menjadi. Tapi walaupun ada kasus lain itu cerita lain ya. Nah, kemudian kira-kira seperti apa profil miskin perdesaan dan perkotaan, isu perkotaan kita. Jadi yang tadi lingkungan, perumahan, apa tadi? Lingkungan, perumahan, rumah tangga, bantuan sosial. Oke. Kemiskinannya rendah perkotaan, ya. Jumlah penduduk miskinnya lebih rendah dibandingkan Indonesia, tetapi kepadatannya tinggi. Jadi kalau densitinya tinggi, harusnya solusinya lebih mudah kan? Ya. Jadi misalnya kalau kita ingin membangun air minum, membangun sanitasi ya. Kalau orangnya nyebar di pedesaan itu sulit, dananya besar. Tetapi kalau orangnya ngumpul satu tempat, kepadatan tinggi, itu sangat mudah untuk menyelesaikan solusinya. Harusnya ya. Kemudian kepadatannya tinggi, perkotaan ya, 4,7 dibandingkan 4,5. Artinya satu rumah tangga itu hampir sekitar 5 orang, ya. Kalau di pedesaan lebih sedikit ya. Kemudian apalagi kira-kira perempuan kepala keluarga itu bisa sampai 15%, lebih tinggi di pedesaan, ya. Jadi kemudian rata-rata lama sekolahnya lebih tinggi, berarti lebih mudah di produktivitas. Kemudian apakah ada tidak bekerja? Ya, lebih tinggi yang tidak bekerja di perkotaan. Kemudian apakah pertanian kecil karena lahan kecil ya. Industri ya sebagian besar industri dan bekerja sektor lainnya sebagian besar ya, perdagangan, jasa dan sebagainya. Nah, itu cerita transformasi kemarin. Kemudian status pekerjaan keluar rumah itu seperti apa? Sebagian besar ya kita bandingkan yang tidak bekerja itu sebagian besar ada di perkotaan. Kemudian sebagian besar bekerja sendiri, dibantu buruh tidak dibayar ya, itu 32. Jadi ini apa? Bekerjanya di sektor informal. Terus isunya apa? Sektor informal di perkotaan ya. Ini penting sekali. Jadi itulah isu kemiskinan perkotaan. Kemudian kalau kita lihat dari isu lingkungan ya, isu lingkungan. Kumuh ya, itu memang lebih banyak di perkotaan ya. Kemudian bantaran sungai ya, itu lebih banyak di pedesaan, orang desanya lebih luas, tetapi apakah kualitasnya seperti apa ya, kualitas air dan sebagainya. Kalau di 5-10 tahun yang lalu mungkin kualitas air parah ya di Jakarta ya, tapi sekarang itu sudah mulai bagus ya, lumayan dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Kemudian isu apa lagi ya, persentase di bawah aliran listrik tegangan tinggi ya, itu 23%. Jadi sutet itu sebenarnya sangat berisiko ya, tetapi sekarang ini karena sudah 20 lebih tahun ya, 23 tahun, 25 tahun, itu seolah-olah hal biasa. Sering kan kita lihat sutet di mana-mana, orang tinggal di bawahnya banyak ya, itu sangat berisiko. Jangan ambil perumahan di bawah sutet ya. Ya, kalau mau memperpanjang. Sumber energi tegangan tinggi. Tahu nggak yang menara Eiffel di mana-mana itu? Nah, itu dia. Nah, dulu kasus itu seribut-ributnya itu sampai hampir 2-5 tahun. Tetapi sekarang itu jadi biasa. Jadi hal-hal kayak gitu itu yang harus kalian perhatikan dalam perencanaan perkotaan ya. Kemudian persentase desa keluaran malim pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah karena lebih banyak di pedesaan seperti ini. Persentase desa keluaran malim pencemaran udara ya. Ini kayaknya apa namanya? Kok terbalik gitu ya. Harusnya pencemaran udara perkotaan yang lebih parah ya. Ya, tapi ini isunya perkotaan perdesaan ini yang ada di, kalau dari Strik Podes itu adalah misalnya ada satu kabupaten ya, kabupaten ini ada desa dan ada kelurahan. Oke. Di desa ini kalau penduduknya padat dan beberapa indikatornya memenuhi, maka itu disebut desa perkotaan. Nah, di kelurahan kalau penduduknya tidak padat dan sebagainya itu disebut dengan kelurahan perdesaan, gitu ya. Jadi perkotaan perdesaan itu ada konsepnya sendiri, ya. Nah, jadi bukan perkotaan kota kabupaten, apa nama, wali kota dan bupati itu bukan kota desa ya, perkotaan seperti itu ya. Oke. Tapi umumnya kota besar itu adalah perkotaan. Oke. Kemudian isu apa lagi? Ya, isu dari sisi
jenis perumahan, ya, perumahannya. Jadi jenis lantainya itu tanah masih ada di perkotaan, lebih banyak di pedesaan. Kemudian jenis atapnya itu genteng lebih bagus, ya. Kemudian di perkotaan jenis dindingnya lebih bagus, ya, di perkotaan. Jenis sumber air minumnya lebih jelek di perkotaan, ya, karena 31%, ya, dibandingkan pedesaan. Jambannya, ya, jamban umum itu atau tidak punya itu hanya 11%. Sumber penerangannya itu sudah bagus, ya, kepemilikan rumahnya itu ini yang jadi hanya 22%, ya. Milik sendiri maksudnya. Itu jadi ini yang parah, ya. Jadi banyak sekali mereka. Kemudian luas lantainya kecil, ya, lebih kecil dibandingkan 23, lebih besar, ya. Ini yang halaman, ya. Oke, di luar lantai lebih dari 8 meter, tetapi per kapitanya, oke, per kapitanya itu sekitar 27 meter kalau dibandingkan. Jadi berarti isu perkotaannya kita fokuskan nanti ke wilayah-wilayah tertentu yang menarik. Jadi contohnya DKI, ya, itu isu luas lahan luas lantai per kapitanya sangat rendah. Oke, kemudian isu-isu apa lagi dari sisi perkotaan, ya? Ini isu demografi, ya, isu demografi. Isu demografi adalah misalnya tadi sudah, ya, pekerjaan, ya, sektornya apa, oke, kemudian tadi sudah berulang, kemudian isu apa lagi, program, ya, apakah perkotaan itu lebih baik penerimaan programnya? Iya, ya, dari sisi program dia lebih baik karena punya akses, ya, kemudian dari sisi itu ada program PIP itu, tetapi ini program ini adalah program pendidikan. Jadi istilahnya beasiswa pendidikan bagi SD, SMP, SMA, ya. Kemudian program PKH-nya kecil, ya. Kemudian dan kombinasi beberapa program. Jadi intinya di perkotaan itu lebih mudah orang mengakses program. Tetapi dan sangat dinamis untuk kemiskinan perkotaan. Kemudian apa ini kira-kira isu tentang tempat tinggal, ini terlalu kecil grafiknya. Kemudian tadi sudah, ya, kemudian karakteristik perkotaan sebagian besar akses air minumnya itu tidak ada akses ke air minum layak, itu isu perkotaan itu banyak. Kemudian sebagian besar banyak yang menggunakan jamban bersama, isu perkotaannya. Kemudian ini tipologinya itu administrasinya, ini desa, kelurahan, UPT, nagari, total. Jadi istilahnya ini. Jadi desa itu yang dihitung sebagai perkotaan itu ada sekitar 64.000 desa, ya. Kemudian 1.800 kelurahan, kemudian UPT dan sebagainya. Kemudian ini yang disebut sebagai desa perkotaan itu ada sekitar 9.659, ya. Jadi dari total desa itu ada 74.000, ya. Itu hampir 10.000-nya adalah desa perkotaan, ya. Kemudian dari kelurahan yang 8.400, ya. Jadi yang menjadi kelurahan perkotaan itu sekitar 6.560. Jadi kelurahan itu umumnya kan kita kira perkotaan, ternyata tidak semua, ya. Jadi hanya sekitar 70%-nya perkotaan. Kalau desa itu sekitar 80%-nya itu adalah memang perdesaan. Itu kira-kira peta dari kondisi ini. Kemudian pemukiman di bantaran sungai ini terlalu besar, nanti saya kirim filenya, ya. Ini karena di komputer saya nggak perlu bagus. Kemudian terbanyak itu di mana? Bantaran sungai itu ada di Nusa Tenggara. Kemudian pemukiman di bawah jalur listrik tegangan tinggi yang tadi, ya. Ini banyak sekali itu di luar perkotaan, DKI, ya, Jawa dan sebagainya. Kemudian pemukiman kumuh, ya, juga banyak sekali, ya, di daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian pencemaran air, ya, pencemaran air itu perkotaan, itu sebagian besar di perkotaan pencemaran air, ya. Kemudian
pencemaran tanah. Ya, ini pencemaran tanah DKI Jakarta itu udah hampir 100% ya, tanah itu tercemar. Jadi kalau kalian mengkonsumsi air tanah, itu sangat berisiko sebenarnya. Lebih bagus pakai menggunakan PDAM. Ya, kalau mau diminum, kalau mau mandi nggak apa-apa. Ya, mungkin kudisan aja dampaknya. Oke, kemudian pencemaran udara, ya DKI parah sekali ya. Tapi sekarang mungkin sudah ada perbaikan. Kemudian pencemaran di perkotaan di masing-masing provinsi, air, tanah, udara, nah itu risikonya seperti apa? Nah, itu kira-kira isu perkotaan ya, isu perkotaan, lingkungan, perumahan, rumah tangga, dan bantuan sosial. Nah, kemudian kira-kira seperti apa sustainable livelihood di perkotaan? Isunya seperti yang ada di SDGs itu ya. Jadi apa? Human capital ya, kemudian social capital, natural capital, kemudian infrastruktur, kemudian financial capital. Jadi yang bagus di perkotaan itu mungkin adalah isu dari social capital atau human capital ya. Jadi itu perbedaan antara secara umum dan penduduk miskin. Jadi apa sih yang gap paling besar? Yaitu human capital. Jadi penduduk miskin itu karena human capitalnya rendah. Ya, penduduk miskin itu karena apa? Karena finansial kapitalnya rendah. Penduduk miskin itu apa? Natural kapitalnya rendah dan infrastruktur kapitalnya rendah. Jadi isu perumahan ini penting sekali ya, karena banyak sekali perumahan ini tidak bisa dijadikan aset bagi masyarakat miskin perkotaan, karena di bantaran sungai tidak ada surat, kemudian tinggal di RT 0 RW 0, kemudian kualitasnya rendah, sehingga dia itu tidak punya akses ke finansial. Itu isu kemiskinan perkotaan. Terus apa tantangannya? Ya, tantangannya adalah menginformasikan pelaku utama perencanaan tata ruang kota dan pengambil keputusan tentang masalah kemiskinan perkotaan. Ya, jadi masalah kemiskinan perkotaan itu beda dengan masalah kemiskinan secara general. Ya, jadi kemiskinan perkotaan dan perencanaan tata ruang kota ini perlu menjadi perhatian. Jangan-jangan dengan membuka pintu tol di satu tempat tertentu saja itu bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Kemudian membangun referensi konkret dan praktis tentang konsep penataan ruang kota yang berpihak pada masyarakat miskin. Ya, jadi seperti ada satu kelompok lokal apa istilahnya kemana itu? Lokal public good ya, itu salah satu sangat penting ya. Kemudian di situ bisa dibuka pasar dan sebagainya. Kemudian ikuti dengan seksama pelaksanaan dokumen rencana tata ruang ya, RT RW dan dampaknya terhadap kondisi kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi itu isunya ya. Jadi untuk mengambil kebijakan harus melakukan eksplorasi dulu ya, eksplorasi apa karakteristik miskin perkotaan. Dan karakteristik ini berbeda-beda antar wilayah. Jadi nanti waktu kalian melakukan perencanaan perkotaan, RT RW dan sebagainya itu mengikuti dengan isu yang terdengar. Jadi terus apa sebenarnya kebijakan pemerintah di Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan? Jadi ada 3 pilar utama yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Yang pertama adalah komitmen para pengambil kebijakan. Ya, itu sudah ada ya, kayak seperti kemiskinan ekstrim 0% tadi. Itu kita ambil kebijakan di tahun 2021 oleh Pak Presiden. Ya, jadi 2024 dia minta 0, padahal targetnya itu dunia itu adalah 2030. Sekarang kondisi miskin ekstrim kita berapa? 1,12%. Ya, kalau dari ukuran konsumsi tadi. Kemudian konvergensi program antara anggaran dan sasaran. Ini ada peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi. Ya, ini yang dilakukan. Jadi pilar ini itu seperti desain perencanaan. Ini yang bisa kalian turunkan untuk mendesain pilar pengelolaan kemiskinan perkotaan misalnya. Apakah dari sisi komitmen, peran kota dan sebagainya. Jadi ini sederhana nih ya, tapi buatnya itu hampir 2 tahun. Ya karena isunya macam-macam gitu ya. Nah, kemudian kebijakan ini kerangkanya apa? Apa kerangka kebijakan? Jadi kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan itu ada 3 besar. Yang pertama, ini mungkin dari pembelajaran beberapa negara dan kita juga sudah melakukan ini lama ya. Yaitu pertama turunkan beban pengeluaran. Menurunkan beban pengeluaran. Dari sisi apa? Kalau ada pendidikan ada beasiswa. Butuh makanan ada bantuan pangan.
butuh kesehatan ada jaminan sosial, ya, butuh kerja dan sebagainya. Ini kira-kira beban pengeluaran. Pertama, kurangi beban pengeluaran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan ini isunya adalah seperti pemberdayaan ekonomi, KUR, dan sebagainya. Mengurangi beban pengeluaran itu adalah isu jangka pendek. Sedangkan meningkatkan pendapatan itu isu menengah dan panjang. Kira-kira berapa alokasi anggaran kita untuk kedua hal ini? Dan yang ketiga adalah minimalkan wilayah kantong kemiskinan. Jadi infrastruktur dasar di pedesaan itu isunya ya, atau infrastruktur dasar di perkotaan, isu rumah dan sebagainya, itu isunya ya. Jadi anggaran kita untuk ketiga hal ini hampir sekitar 400 triliun, 480 triliun per tahun ya dalam 5 tahun belakangan ini. Dari APBN kita sekitar 3.000 triliun, berarti sekitar berapa? 18% ya. Australia kira-kira berapa anggarannya untuk bukan kemiskinan namanya di sana, untuk pengurangan beban, bantuan sosial, dan perlindungan sosial dan sebagainya. Kira-kira berapa? Berapa persen dari APBN-nya? 40% lebih. Kanada sebegitu juga. Jadi sebenarnya negara-negara di dunia itu, ya negara maju itu hampir 40% ya bantuan itu untuk penanggulangan kemiskinan. Tapi namanya di sana bukan penanggulangan kemiskinan, namanya apa? Perlindungan sosial dan jaminan sosial. Jadi kalau kalian di Australia itu penghasilan kalian kurang dari 22 juta per bulan, itu sisanya itu akan langsung ditambahkan, ya. Nah, tetapi sisi perpajakannya ini ya. Tetapi kalau lebih dari situ, maka pajaknya akan langsung dimasukkan. Jadi itu sangat tercatat dengan baik kira-kira seperti apa perpajakan di sana. Nah, kemudian apa saja program-program yang tadi itu ada perlindungan sosial ya, terutama menurunkan beban pengeluaran tadi. Jadi sekarang ini kita masih subsidi LPG ya, kita masih subsidi listrik. Jadi kalau orang yang menggunakan listrik 450 watt itu sebenarnya dia itu bayar hanya sekitar setengahnya saja itu biayanya. Jadi kalau orang 1.300 harganya, kalau dia hanya sekitar Rp600 per kWh. Nah, kemudian ada juga rumah tangga miskin yang 900 watt itu juga bayar setengahnya. Kemudian LPG 15 kg itu 3 kg itu adalah disubsidi semuanya. Kemudian jaminan sosial, ada bantuan sosial dan sebagainya. Kemudian dari sisi meningkatkan pendapatan, ini mungkin transfer aset dan sebagainya itu belum berjalan dengan baik ya. Dan ini berproses ya. Dan di tahun 2021 ini terbesar ya respon COVID ya. Respon COVID ini terbesar sampai 600 triliun anggaran kita ke sini. Nah, kemudian wilayah kantong kemiskinan itu seperti layanan dasar, konektivitas wilayah, penguatan kecamatan, itu banyak sekali isu-isu yang bisa dicari. Terus apa kira-kira rekomendasinya miskin perkotaan tadi? Isunya beda dengan kemiskinan secara umum. Ya, konvergensi program itu tetap saja menjadi isu utamanya karena bantuan programnya itu tetap sama, ada bantuan sosial pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. Ya, kemudian optimalkan intervensi, minimalkan kantong-kantong kemiskinan, fokus kepada 4 isu tadi, isu perkotaan kalau kemiskinan perkotaan, isu lingkungan, isu perumahan, isu keluarga, dan isu bantuan sosial. Ya, ini kira-kira pesannya ya untuk kemiskinan perkotaan. Jadi kemiskinan perkotaan beda dengan kemiskinan pedesaan dan beda dengan kemiskinan umum. Jadi untuk mengatasinya kita harus tahu apa itu karakteristik utamanya. Setelah itu apa solusi dari karakteristik utama tersebut. Dan ada 3 pilar besar ya, yaitu peran kebijakan, kemudian konvergensi, dan yang monitoring, evaluasi. Kemudian ada kerangka besar kebijakan, yaitu adalah turunkan beban pengeluaran, tingkatkan pendapatan, dan minimumkan wilayah kantong kemiskinan. Terima kasih. Silakan kalau mau diskusi kita